Oke. Halo, Jeremy. Ini apakah sudah bisa dengar suara Kak Oksa? Halo Sudah bisa? Miss, Oke, thank you, Jeremy. Gimana kabarnya sore hari ini, Jeremy? baik Miss, Baik. Di sana gimana keadaannya, Jeremy? Aman, terkendali di tempat Jeremy? aman. Aman ya? Jauh dari I- kerusuhan ya, Jeremy ya? iya, Untungnya, oke. Ya, semoga tetap stay safe ya, Jeremy di sana. Kemarin sempat ini online nggak belajarnya? Sekolahnya sempat online nggak waktu itu? Atau tetap masuk ke sekolah? diliburin. Oh, diliburin, malah diliburin ya, karena Iya, situasinya kemarin cukup mencekam ya, sangat lagi iya. kacau-kacaunya. Iya. Libur Mm-mm. berapa hari, Jeremy? Dari hari Senin sampai Senin sampai Selasa aja. Selasa, 2 hari ya, 2 hari libur ya. Iya, Karena kondisinya emang lagi chaos banget ya di sana. Di sana, Jeremy, jaraknya berapa kilo itu dari kerusuhan? Tahu nggak, Jeremy? Atau berapa menit atau berapa jam tuh? Kalau perjalanan dari rumah Jeremy sampai ke daerah pusat kota ya, sepertinya ya. Kalau untuk kerusuhan-kerusuhan tuh. Jauh nggak, Jeremy? Jauh. berapa ya? Lumayan jauh sih, Lumayan tapi jauh ya. kayak deket sekolah Hmm. juga ada demonya. Oh, ada Oh, juga yang deket dekat Polres. sekolah. Oh, dekat Polres. Wah, ya itu sensitif sih Iya, ya kemarin karena bentroknya sama sama polisi itu ya. Jadinya bener-bener sampai chaos banget. Oke. Tapi untungnya di sana iya. aman ya, Jeremy ya. Oke. Aman. Aman. Ya, thank you, Jeremy. Lanjut lagi ke Izan nih. Halo, halo Izan. Selamat sore, Izan. Gimana kabarnya, Izan? Halo Kak, oke. Di sana gimana kabarnya Izan? Situasinya sudah aman terkendali atau damai atau sempat ada kericuhan di sana? Ah, ini ada Adrian dan juga Dilan. Halo, halo, selamat sore Adrian dan Dilan. Gimana Halo, kabarnya hai, Adrian dan baik, Dilan? baik-baik saja saya. Oke, tadi ada yang sempat masuk ke link Zoom yang sebelumnya nggak nih? Teman-teman ada yang sempat Aku, masuk? Ada. saya, Adrian udah masuk. Oke, Miss tadi mau kirimin lagi, tapi masih ada kelas sebelumnya. Jadi, waduh ini kalau misalnya Miss close Zoom kan nggak bisa ya. Biasanya kan kalau sebelumnya belum ada kelas, Miss bisa langsung share linknya. Nah, ternyata waktu di kelas sebelumnya kan kelas private ya teman-teman ya. Jadi kalau ada apa tiba-tiba keluar dari Zoom itu ya teman-teman yang 40 menit yang free itu kan. Nah, dia bisa langsung balik lagi gitu. Tapi kalau kita kelas grup seperti ini, kalau Zoom-nya tiba-tiba keluar otomatis gitu ya setiap 40 menit kayaknya itu akan ribet banget gitu nantinya ya daripada nanti teman-teman waktu belajar terkendala ya. Biar lebih lancar, jadi ini tadi Kak Oksa langsung ngabarin admin dulu buat kasih buatin link yang baru gitu karena yang link sebelumnya udah kembali basic tuh teman-teman gitu ya. Jadi tuh kenapa tadi ada pembaruan link dari admin ya karena link yang sebelumnya itu akunnya sudah kembali basic. Nah, jadi ada yang terbaru tadi baru Kak Oksa kirimkan gitu setelah selesai kelas sebelumnya. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman sudah mau menunggu. Di sini sudah cukup banyak yang join. Nah, ini ada yang baru saja join nih. Ada Arwin dan juga Edsel. Kita sapa dulu. Halo, halo Arwin dan Edsel. Selamat sore. Oh, kakak. Halo Kakak. Arwin. Udah makan siang belum Arwin? Kok agak lemes? Belum Sudah, makan kak. siang. Oh, sudah makan siang. Di sana gimana situasinya Arwin? Di sana rame nggak? Sempat ada kericuhan ya di Surabaya. Kalau di Sidoarjo gimana kemarin Udah Arwin? enggak sih? Udah nggak ya? Sudah aman ya? Kemarin sempat diliburin nggak sekolahnya? Sidoarjo juga kena kok. Oh, Yang kena bagian juga. Waru itu, deket depannya stasiun Waru itu. Oh, dekat stasiun Waru. Di sana lagi itu ya, ada bakar-bakaran juga nggak itu Arwin? Kalau saya kurang ikutin tuh. Oh, bukan bakar-bakaran doang sih, polisinya dibakar. Hah? Parah banget. Orangnya? Stasiun Oh, oke polisinya. oke Aku stasiun dengar. polisi. Serem banget. Itu kemarin hari apa tuh? Di tempat Arwin sama Adrian kemarin sempat libur nggak? Saya di Jawa Tengah, di desa Oh, saya. Adrian
kembali ke desa. Di mana, Adrian? Saya itu di desa sekarang rumahnya. Oh, sudah kembali ke desa atau kenapa pindah, Adrian? Karena ke tempat kerjanya berpindah gitu, Ya, orang tua. Oh, oke. sebenarnya saya udah di tahun di desa, Miss. Lo Adrian di mana sih di Jawa Tengahnya? Di Binangun, Pasuruan Binangun. Pasuruan Binangun. Oh, itu Jawa Tengah nih. Daerah mana itu? Dekatnya mana, Adrian? Setahu aku sih kayak deket SMA 1 lah. Oh, oke, oke. Berarti sama kayak Miss nih. Sekarang Kak Oksa juga di Jawa Tengah sekarang posisinya, nggak di Surabaya lagi. Jadi aman dari kerusuhan nih. Untungnya di sini damai nih, teman-teman. Emang kalau di Ya, desa-desa itu biasanya malah damai ya, tentram gitu. Jangan jangan ada kericuhan-kericuhan gitu. Tapi kemarin juga kericuhan itu kan juga bentuk dari ini ya, untuk membela juga sih. Ya ada plus minusnya ya teman-teman ya. Harusnya juga ya nggak terlalu anarkis juga gitu. Tapi ada juga kekacauan yang sebenarnya tuh dilibatkan oleh orang pihak ketiga sebenarnya ya. Jadi emang ada provokasi macam-macam tuh kemarin. Jadi emang udah chaos banget, makanya ada pemberitahuan untuk mundur dulu ya, biar situasinya bisa terkendali lagi gitu. Tapi teman-teman sempat libur gak nih kemarin? Atau WFH ya, jadi online, daring nih sekolahnya. Siapa yang kemarin sekolah daring? Ada yang sekolah daring nggak saya kemarin? enggak. Poin terpentingnya tuh Heeh. 1 minggu gak sekolah enak. Arwin kemarin libur. Libur apa daring? Iya libur. Libur. Gagal Berapa hari? kericuan di Waro itu sekolahku hampir kena. Aduh Aduh, masalahnya. parah banget. Deket ya, saking deketnya ya. Iya Untungnya itu aja. cuma berapa ratus meter doang gitu. Aduh, terus kemarin gimana, Arwin? Untuk fasilitas-fasilitas umumnya banyak yang ini hancur. Nah, kebanyakan sih kantor polisi. Kantor polisi ya yang diserang ya. Iya yang dibakar gitu. Ya Tapi karena kalau stasiunnya itu ya. kayaknya enggak deh. Iya jangan lah ya itu fasilitas umum buat transportasi penting banget itu jangan sampai stasiun terus bandara itu jangan sampai dijamah ya karena nanti gimana dong kalau buat transportasi karena mau ke luar Oh kota, gitu ke luar Adian, negeri sempat ya kan. kepo. Oke. Ya, lanjut lagi. Ini ada yang baru saja join. Coba kita sapa dulu Abbas. Kemudian ada Denis ya. Halo, halo Abbas dan juga Denis. Selamat sore. Oke, gimana kabarnya Denis dan Abbas? Sore Kak. Oke, sore Denis, Abbas. Gimana kabarnya? Baik Kak. Baik, Alhamdulillah. sehat ya. Di sana gimana situasinya, Denis dan Abbas? Udah terkondusif sih. Udah kondusif ya, udah kembali baik ya. Kalau di tempat Abbas kemarin gimana? Sempat Aman ada sih. aman ya. Sempat ada Ya, kericuan juga atau jauh dari tempat itu posisi titik startnya itu? jauh dari rumah sih. Jauh ya. Oh, oke, berarti aman ya di tempat Abbas ya. Aman Iya, terkendali ya. Tapi sempat ini nggak sekolah online atau diliburin nggak kemarin? iya sempat Iya, sempat diliburin juga. Berapa hari? 2 hari sih nama Dua selasa. hari. Oh, oke, tapi banyak tugas nggak, Abbas? Biasanya kalau diliburin ada gantinya tuh Banyak banget. tugas. Iya, banyak tugas ya. Gantinya dikasih tugas banyak sama guru. Oke. Ya, Bas. Semoga tetap stay safe terus di sana ya. Kemudian kalau Denis kemarin gimana? Libur atau kuliah? Bu kuliah. Sekolah online. Sekolah online 2 hari. Sekolah online 2 hari. Berarti full pakai Zoom gitu atau pakai Google Form gitu ngerjainnya atau kayak gimana tuh Denis kalau Eh, sekolah online-nya? apa dari jam setengah 7 sampai jam Mm-mm. 12 itu guru ngejelasin materi. Habis itu jam Mm-mm. 3-nya pengumpulan tugas. Oh, oke oke kombinasi ya. Jadi nggak yang nge-zoom terus dari pagi sampai sore gitu, tapi setengah-setengah ya. Jadi ada pengerjaan tugas sama penjelasan ya. Terus kemarin Iya. gimana, Denis? Ada tambahan ini nggak tugas-tugas gitu nggak karena sekolahnya daring? Paling Nambah, ribet sih tugas olahraga sih Kak. nambah. Oh, ada tugas olahraga terus gimana dong tugasnya? Kalau olahraga bikin video gitu atau? Iya, disuruh bikin Iya. video, cuman yang Ah, diupload di Google Classroom-nya berupa kolase foto gitu. oh, jadi bentuknya dalam bentuk foto gitu ya buat bukti. Jadi Ya. ingat masa COVID aku SD. Nah, iya. Itu waktu COVID, waktu kelas berapa tuh, Denis sama Adrian? Oh Kelas enggak, berapa tuh? pas apa nih? Kalau SD. Denis, itu 5 tahun yang lalu ya.
tahun 2020 ya kalau COVID itu ya, mengingatkan Hmm. waktu COVID ya. Semuanya ya, sekolahnya online semua ya. Zeremi, Hmm. Izan, Edsel, Arwin, Dilan, Denis, Abbas, Adrian tuh. Iya nih, tapi karena teman-teman sudah terbiasa sekolah online di Algo ya, jadinya kalau ada daring-daring gitu di sekolah langsung bisa gercep ya, masuk Zoom, langsung penyesuaian gitu kelasnya karena udah terbiasa. Lain halnya sama teman-teman yang lain yang belum terbiasa kelas online ya. Jadi nanti masih perlu penyesuaian dulu gimana cara masuk Zoom mungkin ya, atau Google Meet atau platform lain yang digunakan buat daring ya. Kalau Denis kemarin pakai apa? Zoom atau Google Meet? Eh, Zoom sih, Pakai apa Zoom. sebelumnya Hmm, juga kata Kausa juga benar kalau nggak semua orang tuh kan nggak bisa pakai Zoom ya. Itu iya tuh saking betul. ribetnya tuh harus di absen sendiri gitu. Yang udah masuk Nah, apa, cara masuk breakout room gimana. Sana banyak banget sih, nah. itu nggak ngerti. Betul, Denis. Makanya tuh, karena Denis udah familiar ya sama Zoom, jadi lebih Iya kak. cepat ya. Nah, itu dia. Karena kan nggak biasa ya, teman-teman yang lain nggak biasa pakai Zoom, atau ada yang nggak pernah pakai juga, itu barangkali ada juga loh, teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh Jujur. punya privilege ya. Jadi kalau misalnya ada Ya, jujur aja kejadian. itu sih ciri-ciri apa orang yang di desa sih. Jujur aja. Di tempat Adrian juga gitu. Teman-teman Adrian juga sama kemarin. Enggak sih, tapi lebih tepatnya nyalain komputer doang. Oh nggak bisa, oh, karena Nggak mungkin bisa. ini ya komputernya di sekolah dikit Adrian atau jarang untuk praktik, jarang buat digunain. Tuh. Ada nggak TIK? Kalau pas TIK masuk ke lab Eh, nggak? informatika iya, cuman Iya. sekarang udah banyak yang bisa. Oh sekarang udah banyak yang Udah bisa ya. biasa, udah biasa sekarang. Mm-mm. Kalau di sana masih ada warnet nggak tempat Adrian? Tahun tahun 2025 kayaknya udah jarang banget ya warnet, kayaknya udah nggak ada deh. Dulu tuh zamannya Miss waktu masih SMP gitu kan. Ya walaupun udah punya laptop sendiri tapi kan banyak yang belum punya akses untuk laptop atau komputer. Makanya untungnya tuh ada warnet tuh. Ada yang tahu warnet nggak di sini teman-teman? Aku aku tahu sih di sini ada Tahu. Warung di Aku bawah internet. banyak, Kak. Ada, di masih Bogor masih tuh. banyak. Oh, masih banyak ya di sana ya ternyata ya. Nah, itu bisa dimanfaatin teman-teman. Jadi dulu tuh nggak harus punya laptop, kita bisa ke warnet gitu sejam gitu atau 2 jam atau berjam-jam bisa itu. Ya jadi gitu ke warnet ya. Jadi komputernya banyak ya kayak laboratori tapi berbayar gitu loh teman-teman. Dan itu murah banget sih dulu, berapa ya? Di sini kayaknya 3.000 rupiah deh waktu itu. Per jam ya, per jam. Jadi bisa lama-lama pada ngegame. Tapi sayangnya internetnya nggak secepat sekarang. Kalau dulu tuh lemot banget gitu ya. Jadi wifi belum sebanyak sekarang. Itu tahun berapa ya? Waktu Miss masih SMP itu 2014 apa 2013 gitu lah masih. Udahlah Oh iya, jauh banget ya. Iya. kalau nggak salah saat Mm-mm. aku sering ngeliat tempat kayak buat Mm-mm. main game gitu lah, cuman khusus Mm. buat main game gitu, kayak Iya. apa itu namanya, kayak ada waktunya gitu. Ah, itu kayaknya di ini deh. Iya, itu sama kayak di Korea. Korea kayaknya masih ada. Kalau kalau saya nonton drakor, mungkin kalau teman-teman tahu juga yang suka nonton drakor. Nah, itu masih ada warnet di sana biasanya untuk nge-games. Tapi udah PC-nya udah keren-keren ya, nggak kayak yang di sini. Udah Hmm. internetnya udah yang cepet ya. Kalau dicek gitu internetnya pasti yang cepet nggak yang lama-lama nih. Oke, ini Dilan ternyata balas tadi. Senin online, kemudian Selasa sampai Kamis pulang cepet soalnya deket zona merah. Oh, terus kemarin gimana Dilan waktu itu? Kondisinya di sana parahnya separah apa tuh Dilan? Coba boleh diceritain nih Zona, Dilan. zona merah. Iya, zona merah. Kondisinya Dilan di posisinya di mana nih sekarang? Sempat ngungsi nggak Dilan atau tetap di rumah aja waktu itu? Jujur, jujur aja aku lebih baik ke Jepang ini mah. Baik, lebih baik ke luar negeri. Bener ya, nggak salah gitu semua. Ngungsi ya, ngungsi ya. Ya, Oke. Di Ini tempatnya suara. Kak Aksa ada Mm-mm. demo nggak? Kalau di tempat Kak Oksa itu di Di daerah. live. Nah, oh kalau di Surabaya, kalau di Surabaya itu Kak Oksa sekarang udah nggak di Surabaya, Arvin. Kak Oksa sekarang sudah kembali Oh, lagi udah ke pindah. Boyolali. Iya, besok besok November pindahnya ke Tangerang, tapi masih November. Ini Kak Oksa sementara masih di Boyolali lagi gitu. Di Boyolali.
alhamdulillahnya di sini tidak ada kericuhan ya, damai, damai. Terus kalau ada demo, kayaknya belum belum mulai. Informasinya tuh hari ini tanggal 4 September kan. Ini ya terlambat banget ya. Yang lainnya udah pada demo dari hari apa itu hari Minggu, Senin, Selasa itu udah pada rame. Nah di Boyolali kayaknya tetap damai sih. Kayaknya nggak jadi. Kemarin sempat ada provokator gitu ya buat ngajakin demo tapi tetap pada damai sih untungnya. Gitu. Aku harap aku harap rakyat-rakyat yang di desa nggak ikutan demo Heeh. kayak yang sumpah. Kenapa tuh, Adrian? Aku harap aku harap ini apa nggak demo di desa Iya, takutnya. kalau di sini tuh malah pada ini loh, ada karnaval-karnaval itu loh. Nah, demonya pakai karnaval itu, teman-teman. Jadi mungkin ini ya mengapresiasinya itu bentuk demonstrasinya itu dalam bentuk karnaval tadi. Jadi ada misalnya tuh tulisannya serba ya itulah gitu. Sesuai sama tujuannya mereka. Ah, ini ada Ken nih. Kita sapa dulu teman kita Ken. Ini masih kurang Naira ya sepertinya ya. Halo, halo Ken. Selamat sore, Ken. Sore Kak, Gimana kabarnya, Ken? Sehat? capek. Capek. Habis ngapain sih, Ken? Sampai capek. Besok Sampai ada ya apa? ya Oh, banyak kegiatan ya. Ini kan udah masuk sekolah terus apa kemarin sempat libur? Atau sekolah online? itu Hmm? ekskulnya sekolah online. Oh, online. Oh, itu tadi ekskul ya. Berarti kegiatan tambahannya ya. Terus kalau di sana gimana kondisinya, Ken? Ken posisinya di mana sih? Di sana ada kericuan nggak? Udah, Nggak udah, ada, udah aman. santai-santai aja. Gimana, Ken? Boleh diulangi? Sorry, suaranya tadi belum kedengeran. Baik-baik saja, Oh, jadi aman ya di sana ya? aman aja. Aman ya, aman aja ya. Ah, oke, mantap, Ken. Makanya nggak ada ini ya, sekolah-sekolah online atau diliburkan ya. Sekolahnya tetap jalan aja. Kayak biasa. Oke, thank you Ken. Ini tadi kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, karena udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol gini teman-teman ya. Oh iya, informasi tambahan nih, karena kan baru saja join dan teman-teman yang lain ya. Jadi tadi Kalsa sempat kirimin link Zoom ya di pagi harinya, tapi ternyata untuk link Zoom yang sebelumnya itu sudah kembali basic. Nah, biasanya kalau Zoom yang nggak pro atau nggak berbayar, teman-teman, itu dia cuman 40 menit aja tuh ya. 40 menit aja. Jadi setiap 40 menit kita harus masuk lagi ke Zoom meeting gitu ya. Dan itu akan memperlama kita kalau mau belajar ya. Kayak yang dulu tuh pernah ya, teman-teman ya. Makanya tadi kalau saya buru-buru chat ke admin untuk segera bisa diperbarui linknya gitu. Biar lebih lancar kita belajarnya gitu deh teman-teman. Oke, ini tadi ada Edsol nih. Kau sebelum sapa Edsol loh. Halo, halo Edsol, gimana kabarnya Edsol? Edsol belum kedengeran nih suaranya. Boleh dibalas chat Zoom Edsol. Edsol di sana kemarin gimana kondisinya? Sempat ada keramaian juga atau tetap aman aja? Atau sempat sekolah online juga kayak Denis tadi sama atau bahkan diliburin juga tuh kayak Adrian. Saya nggak libur Oh sih. nggak libur. Oh iya. Saya mah liburnya besok. Oh nggak libur. Apa sih namanya? Lupa, aku mau lupa lagi. Apa tuh? Emang ada kegiatan apa? Oh besok itu ini ya. Tanggal merah nggak sih teman-teman? Iya tanggal merah. Ya tanggal Ap- merah ya. Diliburin ya. Oke. Ya. Oke teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya di akhir ya teman-teman ya. Jadi kita sambil lanjut lagi untuk belajar dulu ya. Thank you semuanya udah join. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Coba kalau saya mau share screen dulu ya. Kita review dulu supaya teman-teman ingat lagi materi yang pernah kita bahas ya. Kita masih di project yang sama ya, teman-teman. Hari ini kita masih di project yang sama. Namanya adalah game shooter itu. Kalau teman-teman masih ingat game shooter itu kemarin sudah kita buat ya untuk kodenya yang terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian import library yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagian pembuatan kelas untuk menampilkan sprite atau karakter. Nah, itu pembuatan kelas kemarin teman-teman sudah sampai mana kelasnya? Sepertinya sudah ada player, kemudian ada enemy itu ya. Nah, itu gunanya untuk menampilkan pemain dan juga enemy atau musuhnya. Nah, selain Aku itu, lupa infonya. oke, Adrian nih lupa. Boleh diingat-ingat lagi Adrian sambil dibuka untuk algo IPhone. Python-nya.
Yang Bentar aku mana? buka iPhone. Oke, oke, boleh, boleh, Adrian. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Ini sudah sampai pada bagian yang ketiga. Jadi nanti tahapan hari ini kita mau lanjutin lagi supaya gamesnya nanti bisa kayak gini tuh. Nah, jadi ada enemy yang akan muncul gerakannya secara otomatis by system. Jadi dari atas ke bawah seperti itu. Nah, dan juga tampilannya dia munculnya secara random, teman-teman ya. Kalau di sini enemy-nya adalah gambar UFO itu ya, UFO. Di sini adalah enemy. Nah, kalau teman-teman mau ganti kemarin sepertinya sudah pernah Kak Uksa kasih tahu caranya ya. Bagaimana cara ganti kalau enemy-nya mau diganti dengan gambar lain bukan UFO ya. Misalnya mau dikasih gambar asteroid atau gambar planet atau gambar lainnya ya monster dan lain-lain boleh. Nah, teman-teman bisa siapin dulu gambarnya, kemudian pastikan gambarnya nggak ada backgroundnya ya, tidak mengandung background. Nah, caranya gimana? Kemarin sudah pernah kau saya kasih tahu caranya juga. Kita bisa menggunakan salah satu caranya adalah menggunakan website namanya remove ya .bg. Itu untuk menghapus backgroundnya dari gambarnya teman-teman punya. Nah, kalau teman-teman sudah punya gambar ya dalam bentuk PNG yang tidak punya background, nah nanti dia lebih bagus ya. Jadi kalau kita munculin pada desktop ya, pada tampilan aplikasi gamesnya, dia udah nggak ada background-background putihnya atau hitamnya gitu. Jadi bisa bagus seperti ini. Nanti kalau sudah disiapin gambarnya, teman-teman bisa tinggal upload aja, lalu kita panggil untuk nama filenya pada kode. Nah, supaya nanti gambarnya bisa diperbarui. Ya, kalau nama di kodenya masih file UFO, maka tampilan pada hasil akhirnya juga masih file UFO ya teman-teman ya, masih gambarnya sama seperti ini. Tapi kalau gambarnya sudah diperbarui, teksnya, teks kodenya sudah diperbarui, maka muncul pada resultnya, hasil akhirnya juga akan diperbarui ya, sesuai yang teman-teman tambahin tadi gambarnya gitu. Nah, kemudian selain itu ya gerakan untuk UFO ada juga untuk player. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, player itu akan digerakkan oleh kita ya sebagai pemainnya, bisa digerakkan ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, seperti itu. Lalu ketika ketika kita tembakkan, nah ini dia. Jadi ada sebuah tembakan, teman-teman bisa klik tombol spasi misalnya seperti itu. Atau teman-teman bisa gunakan tombol lain. Nah, biasanya kita pakai tombol spasi ya. Nanti Kausa akan contohkan kalau kita pakai tombol spasi, maka akan muncul tembakan. Nah, saat tembakan itu muncul adalah balet teman-teman ya. Untuk sprite-nya adalah balet ya. Yang lingkaran kecil itu adalah balet. Jadi balet ini untuk pelurunya yang akan muncul ketika kita menembakkan ya peluru kepada musuh. Nah, saat peluru mengenai musuh, maka musuh tersebut akan hide ya, dia akan menghilang. Nah, seketika skornya juga akan bertambah. Nah, ini juga akan berkaitan dengan skor dan miss. Di sana adalah statistiknya, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan tambahkan juga untuk di bagian statistiknya. Ini untuk menentukan menang dan kalahnya. Jadi nanti kita perlu mengetahui skornya berapa, missnya berapa. Nah, ini dalam bentuk nilai integer. Nanti teman-teman bisa perhatikan lagi untuk referensi kode dari Kak Oksa yang biasanya Kak Oksa berikan ya. Sepertinya kemarin sudah pernah teman-teman tuliskan untuk referensi kodenya. Nanti silahkan bisa dilanjutin lagi. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita beralih. Ini sudah. Kemudian kita perlu slideshow lagi nih. Teman-teman biar bisa ingat lagi poin-poin yang akan dikerjakan dan mana yang sudah dikerjakan. Nah, teman-teman perlu tahu dulu. Kemarin kita sudah membuat mind map ya. Salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah mind map atau perencanaan ya. Jadi perencanaannya ini ada poin-poin penting yang akan teman-teman kerjakan ataupun yang sedang teman-teman kerjakan. Atau yang sudah juga, yang sudah kemarin biasanya sudah kita lalui ya. Teman-teman bisa beri tanda centang ya pada bagian checklist. Nah, ini kalau di mind map contohnya seperti ini ya, untuk game shooter itu terdiri dari bagian desain atau format itu dan juga fungsi. Nah, untuk bagian desain itu ada sprite,
ya, lalu ada musik dan juga statistik. Nah, di bagian formatnya itu ya, untuk sprite-nya kita menggunakan player, enemy, dan juga pelurunya ada balet ya. Kemudian untuk filenya dalam bentuk gambar ya. File gambar itu ekstensinya kemarin macam-macam. Ada PNG, JPG ya, JPEG dan lain-lain. Nanti silakan teman-teman bisa cari dari internet atau mau gambar sendiri juga boleh ya, pakai pixel art atau pakai tools lainnya atau mau pakai gambar asli ya yang kita foto gitu atau mau cari gambar dari Pinterest boleh, dari free pick juga boleh ya. Nanti teman-teman bebas untuk cari gambarnya. Kemudian setelah itu kita akan upload. Nah, kalau udah di-upload, nanti silahkan teman-teman bisa ganti juga pada kode program untuk file name-nya ya. Jadi kita sesuaikan dengan nama file yang sudah kita siapkan. Nah, lanjut lagi berikutnya. Untuk bagian formatting yang kedua adalah musik. Nah, untuk bagian musik itu terdiri dari background musik yang mana dia muncul dari awal hingga akhir permainan. Jadi setiap adanya looping games, maka dia akan muncul terus dari awal sampai dengan akhir. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah sound effect. Kalau sound effect ini teman-teman ya, sound effect itu biasanya suara tertentu yang akan muncul ketika terjadi sebuah peristiwa. Ya, misalnya ketika kita menembakkan balet kepada musuh, maka akan muncul suara ledakan ya, misalnya seperti itu. Atau ketika balet berhasil mengenai enemy, maka enemy-nya akan hilang ya, hancur. Nah, itu ada suaranya juga. Sound effect-nya teman-teman bisa gunakan ya, gunakan yang sudah ada di sana atau mau diupdate, mau bikin suara sendiri, bisa pakai. Kemarin sepertinya ada ya untuk AI-nya teman-teman ya. Kak Osa pernah spill juga namanya Suno.ai itu untuk membuat suara sebuah instrumen bisa juga ya. Jadi ada instrumen atau mau dibuat lagu, ada liriknya juga ada, bisa ya. Kemudian teman-teman bisa juga setelah berhasil menemukan file suara ya, biasanya kalau dalam bentuk MP3 dia terkadang tidak bisa diproses ya. Supaya bisa muncul, bisa diproses, maka teman-teman perlu mengubahnya terlebih dahulu menjadi file OGG. Ya, biasanya keterangannya .ogg. Nah, .ogg ini adalah file format yang akan kita gunakan nantinya. Nah, gimana caranya supaya file format MP3 bisa berubah menjadi file OGG? Nah, teman-teman bisa menggunakan converter ya, converter online. Jadi ada website tertentu itu di Google, teman-teman search aja. Convert MP3 ya to OGG gitu. Nanti dia akan menampilkan ya untuk bagian yang perlu kita upload filenya, lalu kita akan convert menjadi file OGG gitu. Tapi kalau MP3 sudah bisa muncul suaranya ya, boleh teman-teman ya pakai file itu aja. Tapi kalau memang masih belum berhasil muncul suaranya, teman-teman bisa convert dulu jadi file ekstensinya menjadi .ogg gitu ya. Nah, itu untuk bagian sound. Kemudian berikutnya adalah statistik. Nah, untuk bagian statistik ini ada counter to defeat enemies. Nah, jadi ada counternya, teman-teman ya, untuk penghitungnya, untuk mengalahkan enemiesnya, ya. Kita dalam bentuk skor, teman-teman ya. Statistiknya dalam bentuk skor. Kalau teman-teman berhasil mengenai balet ya, mengenai enemy atau berhasil mengalahkan musuh tadi ya, maka skornya akan bertambah satu seperti itu. Kemudian akan diperbarui juga jika terjadi miss enemies. Ya, jadi ada yang terlewat gitu ya teman-teman ya. Maka akan muncul juga miss enemies-nya akan bertambah nilainya gitu. Nah, itu untuk bagian statistik. Kemudian di bagian berikutnya adalah di bagian functionality ya, fungsi. Fungsi itu ada tiga, sprite movement, lalu ada sprite collisions, dan juga winning and losing condition. Nah, di bagian sprite movement, nah ini untuk perpindahan dari masing-masing sprite. Untuk player, kita bisa mengontrol menggunakan tombol-tombol tertentu ya. Terutama biasanya geraknya ya ke arah kanan, kiri itu, left dan right kita bisa gunakan tombol yang sudah tersedia di laptop itu ya. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada left right dekatnya tombol shift gitu ya. Nah, itu yang bisa kita gunakan atau mau pakai tombol lain juga bisa ya. Kemudian
Berikutnya ada enemies. Nah, kalau enemies ini adalah UFO tadi contohnya ya. Teman-teman bisa ganti juga ya, nggak harus UFO boleh. Nah, contohnya tadi UFO-nya gerakannya dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi untuk gerakannya UFO tersebut tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi teman-teman gerakan untuk enemy-nya ini adalah by system ya. Jadi sudah dikendalikan otomatis oleh developer gitu. Jadi dia gerakannya akan secara random, acak seperti itu munculnya. Lalu dia bergerak dari atas ke bawah menuju player. Nah, itu dia untuk gerakan atau sprite movement dari enemies. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya untuk ballet. Nah, untuk ballet ini teman-teman atau peluru, nah dia akan muncul hanya jika teman-teman klik tombol spasi misalnya. Nah, jadi kalau teman-teman klik tombol spasi itu dia akan muncul ya. Artinya teman-teman sedang menembakkan ya kepada musuh untuk pelurunya. Kemudian setelah peluru mengenai musuh, maka musuh akan mati. Nah, skornya akan bertambah gitu. Jadi ini akan saling berkaitan antara sprite ya, sprite movement, kemudian tampilan sprite dan juga statistiknya. Ataupun musik, musik juga saling berkaitan ya. Jadi ada suara-suara tertentu yang akan muncul ketika teman-teman mengalahkan musuh misalnya atau menembakkan balet gitu. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya adalah bagian spread collision. Nah, untuk spread collision ini adalah gerakannya teman-teman. Jadi ada enemy dan ballet ya. Jadi kalau enemy terkena dengan ballet tadi ya, terkena peluru, maka artinya enemy akan kalah ya. Enemy akan kalah hanya jika terkena ballet. Kemudian yang terakhir nih, ada winning and losing condition. Jadi untuk penentuan menang dan juga kalahnya teman-teman ya. Dia akan menang hanya jika ya 10 enemies defeat. Artinya bahwa berhasil mengalahkan 10 musuh ya. Jadi kalau sudah ada 10 musuh yang berhasil kita tembak, maka kita akan menang ya. Tapi player akan kalah teman-teman jika terjadi miss enemies. Nah, jadi kalau ada miss enemies sebanyak 3 nih, contohnya di sini kita buat aturannya miss enemies 3, maka dia akan kalah. Nah, jadi jangan sampai ada miss juga, maksimal 3 ya. Kalau udah 3 nanti dia akan lose, akan kalah. Oke, nah itu untuk kemarin planning dari games kita. Sudah ingat lagi ya teman-teman ya. Setelah kita review tadi harapannya teman-teman bisa ingat lagi poin-poin utama yang sudah dan juga akan kita kerjakan nantinya. Nah, kemudian kita beralih dulu di sini. Oke, kita lihat dulu di sini ada ballet.png. Nah, ini adalah peluru yang nantinya akan kita munculkan ya ketika teman-teman klik tombol space misalnya. Nah, untuk peluru sprite-nya dia bergeraknya secara otomatis, teman-teman ya. Dia akan mengenai enemy, bergerak menuju ke atas ya, mengenai enemy. Lalu, enemy tersebut ya, kalau sudah berhasil terkena balet, maka baletnya akan hilang, teman-teman ya. Jadi, balet atau peluru itu akan hilang ketika berhasil menyentuh musuh. Nah, ini untuk condition ya oleh balet. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, oke. Oh, sorry teman-teman. Coba ini Kak Elsa mau ngecas dulu ya baterainya. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Terima kasih sudah menunggu. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai pada balet ya. Jadi untuk balet ini gerakannya dia secara
otomatis teman-teman. Untuk perpindahannya dia secara otomatis dari bawah menuju ke atas ya, seperti itu. Kemudian setelah teman-teman tentukan tombol yang akan kita gunakan untuk menekan balet, maka kita bisa coba eksperimen. Kita nanti boleh klik tombol spasi misalnya. Nanti dia akan muncul kemudian bergerak ke atas mengenai enemy. Nah, setelah berhasil mengenai enemy, maka balet akan menghilang seperti itu. Nah, itu untuk algoritma untuk balet. Jadi nanti teman-teman silahkan siapkan untuk kelas ya, pembuatan kelas dan juga definition untuk balet. Nah, yang mana terdiri dari tiga bagian ini, teman-teman, untuk definitionnya. Yang pertama, untuk gerakannya ya, yang mana gerakan balet ini secara otomatis berpindah ke atas. Kemudian, definition yang kedua, saat teman-teman menekan spasi, maka poin baru akan muncul ya, atau berhasil mengenai enemy, maka dia akan menambahkan skor gitu. Kemudian yang ketiga, gambar balet akan menghilang ketika sudah berhasil bertabrakan dengan musuh. Nah, itu adalah tiga definition yang perlu teman-teman tambahkan pada kelas balet. Nah, ini untuk penjelasan tambahannya ya terkait dengan kelas balet. Nah, itu untuk bagian yang ketiga ya teman-teman ya. Nanti untuk bagian yang selanjutnya kita mau bahas lagi tuh ya. Tapi sebelum kita bahas bagian berikutnya, nanti teman-teman silahkan percobaan dulu untuk pembuatan kelas balet gitu ya. Nah, nanti silakan boleh ditambahkan juga diupdate untuk bagian checklist ya, daftar periksa yang ada di Algo Python. Silahkan teman-teman bisa diupdate lagi untuk poin-poinnya yang sudah dikerjakan, boleh dicentangi seperti ini ya, centang hijau. Kemudian kalau belum, boleh ditambahkan. Ya, misalnya ada poin baru tadi ya, karena teman-teman sudah membahas tentang planning, jadi bisa mengisi pada bagian checklist. Nah, ini dia. Itu untuk checklistnya. Tapi untuk checklist sepertinya kemarin Kak Elsa pernah bilang ini optional ya. Jadi dia tidak wajib. Teman-teman yang penting tahu ya poin-poin mana yang perlu dikerjakan itu sudah ada di dalam mind map. Oke, gitu ya. Lanjut lagi. Berikutnya, nanti silakan teman-teman ya buka platform Algo Python-nya. Kemudian kita buka pada lesson yang sama seperti kemarin. Di lesson 23 ya, masih mengerjakan di tempat yang sama di lesson 23. Kemudian untuk yang perlu ditambahkan di bagian mana saja. Nah, ini dia. Ini coba kau akan contohkan. Jadi nanti kita mau tambahin di bagian kelas balet, teman-teman. Nah, ini contoh untuk pembuatan kelasnya. Coba kita coba cari dulu ya. Sepertinya kemarin sempat kita bahas juga, bahas tentang kelas. Nah, ini contoh untuk kelas enemy. Kemarin sepertinya sudah pernah membuat kelas ya, teman-teman. Sudah ada kelas enemy, kemudian ada kelas player. Lalu nanti kita buat kelas ballet juga untuk pembuatannya. Silakan teman-teman bisa ditambahkan definition ya. Jadi metodenya ini apa saja? Coba Kak Usa akan tunjukkan ya, teman-teman ya. Oke, Kak Usa stop share dulu. Lalu akan share screen ulang ke Algo Python ya. Coba kita tunggu dulu. Teman-teman bisa sambil membuka Algo Python ya, sambil menunggu Kak Oksa share screen untuk Visual Studio Code-nya. Karena masih dalam proses ya di sini. Kita perlu menunggu terlebih dahulu. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk platform Algo Python-nya ya. Masih dalam proses. Kita tunggu dulu saja. Ini Kak Aksa perlu login dulu. Teman-teman bisa sambil login juga ya. Bisa sekalian praktik. Kita buka platform Algo Python-nya teman-teman. Kemudian kita masuk menggunakan username dan juga password-nya. Ya, seperti biasanya. Nah, kita buka pada lesson ke-23. Nah, hari ini kita mau lanjutin lagi. Masih di file yang sama di lesson ke-23. Oke, ini dia sudah muncul. Oke, masih loading ya. Perlu masuk ulang lagi nih kalau udah lama nggak buka ya. Selisih 1 jam atau 2 jam itu teman-teman ya, dia akan otomatis tertutup juga nih. Ah, ini Naira baru saja join nih, kau usah baru tahu. Halo Naira, selamat sore. Naira di tablet soalnya kenapa ini?
Naira ditambah soalnya WA di laptop. Oke, ya nggak apa-apa Naira. Naira pakai tablet ternyata. Ya, loadingnya lama ya tadi ya Naira ya kalau di laptop ya. It's okay Naira. Naira gimana di sana kondisinya Naira? Aman Naira? Baik, oke. Semoga tetap stay safe ya di sana Naira. Udah makan siang belum tadi Naira? Udah makan siang. Coba ini Kalsa sambil masuk dulu nih. Ya, teman-teman bisa masuk menggunakan akun student ya. Ini kalau Kalsa pakainya yang teacher. Oke. Nah, udah makan siang tadi Naira. Sip. Nah, ini tadi teman-teman udah ngobrol-ngobrol juga tadi sebelum kelasnya mulai. Ya, jadi just for information Naira, tadi Kak Usa sempat kirimin link ya sebelumnya itu untuk link yang Kak Usa kirim ternyata tiba-tiba kembali ke basic lagi. Jadinya Kak Usa langsung hubungin admin buat dibuatin link yang terbaru. Nah, tadi Kak Elsa langsung kirimin ya, setelah dapat linknya, langsung Kak Elsa kirimin lagi ke teman-teman di grup. Jadinya tadi agak sedikit ya, menunggu waktu dulu, sekitar 1 atau 2 menit ya teman-teman ya. Setelah itu Kak Elsa langsung masuk Zoom lagi, teman-teman juga langsung join ya. Untungnya teman-teman juga bisa langsung menyesuaikan ya. Oke, daripada ini teman-teman ya, daripada 40 menit nanti setiap 40 menit kita harus login lagi ya, harus masuk lagi gitu kan, nanti kepotong tuh untuk recordingnya. Jadi mendingan kita pakai akun link yang baru gitu, biar gak ribet ya. Dulu sepertinya pernah ya teman-teman ya, yang kembali basic gitu, terus setiap 40 menit kita harus masuk-masuk terus tuh. Nah, untungnya tadi Kak Ausa itu ada kelas sebelumnya, jadi tahu, oh ternyata Zoom-nya tiba-tiba kembali basic. Nah, itu dia. Oke, lanjut lagi ya. Nah, teman-teman bisa dibuka di lesson ke-23, seperti ini contohnya. Kita cek dulu di lesson ke-23 itu masih di file Python yang sama ya. Sepertinya kemarin teman-teman sudah membuat ya. Nah, yang belum disubmit, boleh disubmit dulu nih. Jangan sampai ada yang terlewat. Untuk submit ya, teman-teman bisa dicek kembali. Kalau belum disubmit, bisa dicentang-centang dulu nih, teman-teman ya. Dicentang-centang, nanti kalau sudah diceklis semuanya, kita klik yang warna kuning ya, submit task for review itu atau kirim tugas untuk dinilai itu ya, ditinjau. Nah, teman-teman bisa klik di sana. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek lagi ya pada file yang sudah teman-teman upload itu nanti akan muncul di sini ya di sebelah kiri itu. Kemudian file-file yang sudah disediakan oleh platform sendiri juga sudah muncul di sana. Ada asteroid PNG, ballet PNG, lalu untuk Fire ini file suara, ada Galaxy JPG ya file gambar untuk background, lalu ada hero.png itu untuk karakter utama. Kemudian kemarin sepertinya ini Kak Ausa nambahin sendiri ya untuk Hero PNG. Nanti kalau di tempat teman-teman sepertinya belum ada tuh Hero PNG ya. Jadi kalau teman-teman upload ya, caranya seperti ini. Kalau mau upload, kita klik di sini. Nah, ini ada tanda attack file itu untuk menambahkan file baru. Teman-teman bisa klik aja tombolnya. Kelihatan ya, yang nggak usah lingkarin itu. Unduh file dari komputer ini maksudnya untuk upload teman-teman ya. Mungkin masih belum diperbarui itu harusnya kita upload. Nah, jadi teman-teman bisa upload file dari komputer, misalnya sudah punya file gambar yang mau digunakan sebagai sprite utama, sebagai player misalnya atau sebagai enemy-nya. Nah, boleh disiapkan. Nanti dia kalau sudah kita upload akan muncul di sini ada daftarnya teman-teman. Diklik pada bagian file itu ada macam-macam ya. Nama-nama filenya sudah tersedia di sini. Nanti juga tersedia di sebelah kiri, otomatis akan muncul di sini. Nah, gitu teman-teman cara uploadnya. Kalau sudah berhasil diupload, teman-teman bisa kembali lagi untuk membuka file Python yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, ini kalau saya akan klik pada bagian Shooter Game 3 ya. Ini untuk file Python yang akan kau usah gunakan sebagai file untuk pengerjaan ya keseluruhan gitu. Nah, yang pertama kemarin kita sudah hubungkan ya untuk library yang digunakan ada Pygame dan juga modul random. Nah, modul random ini kita gunakan karena adanya
perpindahan ya, gerakan dari enemy yang secara random itu. Kalau teman-teman lihat pada contoh ya, enemy-nya akan bergerak secara random teman-teman ya. Dia turun ke bawah, tapi munculnya itu secara random. Nah, ini makanya kita perlu menggunakan modul random sebagai untuk gerakan ya, movement dari enemy. Kemudian berikutnya ada background musik. Nah, untuk bagian background yang akan muncul dari awal sampai akhir, teman-teman bisa gunakan nih. Misalnya kita mau pakai space.ogg ya, misalnya seperti ini. Atau kalau kurang cocok nih, teman-teman bisa siapin file suara sendiri. Mau cari dari YouTube boleh ya. Nanti kita download file MP3-nya. Nah, kalau file MP3-nya masih belum bisa muncul saat kita play nantinya, belum bisa terdengar suaranya, artinya teman-teman perlu mengconvert file MP3 menjadi file OGG seperti ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa menggunakan website ya. Kita bisa buka Google lagi, kemudian kita cari teman-teman, convert MP3 to OGG gitu. Nanti dia akan muncul ada rekomendasi-rekomendasi website yang bisa kita gunakan. Ya, biasanya banyak teman-teman ya. Pilih yang free aja gitu. Nah, itu untuk rekomendasi dari Kak Oksa. Nah, kalau sudah ya, teman-teman bisa upload lagi di sini. Setelah diupload, kita ganti namanya. Teman-teman jangan sampai lupa diganti, diperbarui namanya ya, sesuai nama file yang sudah teman-teman siapin. Nah, karena di sini kalau saya mau pakai space.ogg, maka tidak perlu diganti nama filenya. Nah, boleh lanjut lagi nih. Kita akan loading ya, kita load, lalu kita play. Setelah kita play, kita bisa siapin juga file yang kedua. Nah, file yang kedua ini nantinya kita mau pakai ketika adanya ledakan-ledakan ya, teman-teman. Misalnya atau tembakan. Nah, kita mau simpan dulu di dalam variable. Contohnya pada variable fire sound. Nah, kenapa perlu disimpan di dalam sebuah variabel gitu ya? Karena nantinya ketika teman-teman mau menyebutkan suara tersebut ya, langsung bisa memanggil ya, menyebutkan nama variabelnya aja. Jadi tidak perlu menulis lagi mixer.sound.fire.ogg gitu, terlalu panjang ya teman-teman ya. Ya kalau suaranya nanti mau diganti ya kan, daripada ribet nanti teman-teman bisa langsung aja dibuat variabel biar kalau mau diganti untuk file suaranya, nanti yang untuk bagian bawah-bawah, kode yang di bagian bawah nanti akan ikut terbarui juga gitu. Jadi tidak akan terjadi error. Nah, ini fungsinya membuat sebuah variabel. Nah, itu ada manfaatnya ya, teman-teman ya. Ternyata perlu dibuat sebuah variabel. Oke, sampai sini apakah ada yang mau Saya mau bertanya? tanya, Kak. Boleh, boleh. Arwin Saya mau mau tanya tanya. apa? Boleh, Arwin. Tadi kan kata Kak Oksa ini kan kalau mau Mm-mm. ganti gambar itu kan filenya kan harus diubah tuh. Jadi Iya, betul. gambarnya jadi PNG. Mm-mm. Nah, kalau kan gambarnya itu kan ditarik tuh. Nah, Mm-mm. kalau kayak gini gimana ya? Oh, Arwin udah coba. Ada case-nya. Case-nya kenapa tuh, Arwin? Coba kita Ini lihat ya. cara ganti, cara Mm-mm. ngapus satu gambar ini gimana ya? Cara menghapus, coba kita lihat share screen dari Arwin dulu ya teman-teman ya. Cara menghapus apa nih? Arwin sepertinya sudah menyiapkan file Planet, tulisannya apa saja nih? Rocket.png, kemudian ada Nah, ini yang bawah tuh planet.png. mau tak hapus. Oh, mau dihapus. Kalau Mau diganti yang atas. mau diganti yang atas. Oke, coba kita buka file Python-nya, Arwin. Kita klik pada bagian shooter game.py. Nah, file Oh, Python-nya sudah diganti dibuka. planet 2 ya. Iya, yang semula Oh iya. rocket.png kita ganti menjadi planet2.png gitu, Arwin. Nah, coba boleh Oke, diganti. Kak. Baru keingetan. Iya, betul. Nah, boleh Hmm. diganti di situ ya. Sip. Gini ya, Kak. Iya, betul. Coba, coba. Nah, di play dulu, Arwin. Udah bisa belum? Oh iya. Nah, udah bisa ya. Udah ganti ya Kalau playernya ini ya. yang bawahnya dihapus ini bisa nggak bawahnya Kalau mau dihapus? dihapus, oh mau dihapus atau ditutup aja? Di close. Di Di close close. aja, Oh. di close aja. Kalau close sepertinya bisa menggunakan tanda silang itu atau close aja gitu, close all gitu. Nah, Oh, gitu. kayak gitu. Paham, Iya, paham. oke. Makasih, Kakak. Iya, sama-sama, Arwin. Boleh lanjut lagi ya. Oke, jadi kalau usahakan share screen lagi teman-teman ya. Lanjut lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan ya. Oke,
kita beralih ke share screen-nya Kak Oksa dulu, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, tadi sudah membahas tentang pembuatan background musik ya. Kemudian di bagian berikutnya itu ada font untuk caption ya. Jadi ada keterangan menang itu keterangannya di sini Kak usah pakai you win misalnya atau mau diganti dengan yang lain teman-teman bisa ganti juga ya nggak harus you win misalnya congratulations gitu juga boleh atau bebas ya mau dikasih teks apa kemudian you lose ini untuk kalah jadi kalau kalah dia muncul keterangan you lose dengan warna apa nah kita bisa tambahin teman-teman di sini ini adalah 3 angka R ya RGB kalau teman-teman masih ingat dulu di Python Start 1 pernah menggunakan 3 angka RGB itu ya. Nah, kita pakai palette RGB lagi teman-teman untuk menentukan warna sebuah font di sini. Misalnya seperti ini berarti warnanya apa nih? Kalau 180,0,0. Ada yang masih ingat nggak? Kalau 180,0,0 itu warna apa tuh? R itu yang pertama nih, red ya. Jadi dia 180 nih ya untuk rednya. Lalu apa? G-nya apa? Green ya. Greennya 0 kadarnya. Berarti nggak ada warna hijau. Blue-nya yang ketiga. B-nya dia kadarnya ya, blue-nya 0 juga. Berarti kadarnya full dengan warna red. Berarti artinya dia warna merah, teman-teman. Gitu ya. Cara nginget-ingetnya gampang nih kalau hanya ada 1 angka aja yang muncul misalnya 180,0,0. Nah, ini artinya dia warna merah. Kalau 0,180,0 berarti dia warna RGB berarti warna green ya, tengah-tengahnya gitu. Lalu kalau yang ketiga muncul angka 180, yang lainnya 0, berarti warna biru gitu. Nanti teman-teman bisa lihat pada kalkulator palette RGB untuk warnanya bisa dikombinasikan. Gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Untuk fontnya, ya ini ada keterangan none, teman-teman. None ini artinya mengikuti default ya. None dia mengikuti default. Lalu untuk size-nya, kita buat misalnya ukuran font 2 adalah 36 ya. Tidak terlalu besar nih. Kalau 80 dia lumayan besar. Nah, nanti kita bisa siapin dulu untuk ukurannya bisa diatur gitu ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, teman-teman perlu siapkan file-file gambar. Nah, tadi yang seperti dicontohkan oleh Arwin yang ditanyakan ya, itu adalah contoh file gambar untuk player. Misalnya teman-teman udah punya nih file gambar untuk player dan juga enemy. Kita bisa upload, kemudian setelah diupload, jangan lupa kita simpan di dalam variabel juga. Contohnya menjadi seperti ini. Ini ada image back gitu untuk image gambar background. Kemudian ada image hero untuk gambar player, lalu ada image bullet ini untuk gambar peluru, lalu ada image enemy untuk gambar musuh. Teman-teman bisa tambahin keterangan seperti ini juga boleh ya. Ini optional. Kalau ada hashtag warna hijau seperti ini, artinya dia sebuah keterangan dan dia tidak ikut kita running nantinya. Jadi kalau kita running programnya, dia nggak ikut muncul ya, karena dia hanya sebuah keterangan saja. Nah, cara menambahkan keterangan seperti ini cukup ditambahin hashtag, teman-teman ya. Tanda tanda pagar itu, tanda pagar itu adalah hashtag. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya ada score. Nah, kita buat variabel yang menyimpan angka bahwa skor itu dimulai dari angka 0 loh, gitu loh. Jadi kita mulai dari angka 0 skornya ya. Atau ada loss juga nih, mulainya dari 0 ya. Karena nanti akan ada statistik ya. Jadi perhitungannya itu dimulai dari nilai awal. Nilai awalnya kita buat dulu menjadi 0 seperti itu. Kemudian berikutnya ada maximum loss. Nah, nanti ada peraturan misalnya dia akan kalah jika terkena ya tiga bukan terkena tapi miss 3 enemies ya teman-teman ya ada 3 enemies yang lost teman-teman ya yang tidak terkena nah ini yang miss teman-teman akan kalah gitu nah walaupun nggak kena musuhnya ya nah nanti teman-teman bisa kalah juga tuh misalnya seperti itu. Kemudian kita buat kelasnya ya. Nah, ini tahapan yang sudah teman-teman kerjakan kemarin. Ada kelas utama. Kelas utama ini adalah game sprite, teman-teman. Jadi kelas utama dia menyimpan beberapa metode yang nantinya akan diturunkan kepada kelas-kelas turunannya. Nah, untuk kelas
turunannya apa aja. Nah, ini teman-teman, ada kelas player, lalu ada kelas enemy, dan juga nanti teman-teman bisa tambahkan kelas-kelas berikutnya kalau mau ditambahin kelas ya. Next, lanjut lagi. Berikutnya, di sini ada kelas ballet ya, terutama kelas ballet ini yang hari ini kita kerjakan, teman-teman ya. Kelas ballet ya, ini adalah kelas yang bisa kita tampilkan untuk memunculkan sprite balet atau peluru. Nah, ini. Jadi untuk definitionnya teman-teman bisa tambahkan ya. Definition update. Nah, ini untuk menampilkan teman-teman. Dan juga ada beberapa keterangan tambahan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk kelas ballet. Nah, ini teman-teman bisa cek lagi. Untuk kelas ballet sepertinya belum ada ya pada kode referensinya yang kemarin Kak usah contohkan ya. Jadi hari ini kita mau tambahin itu. Oke, lanjut lagi kita bahas dulu pada game sprite. Perlu diingat lagi, game sprite ini adalah kelas utama yang mana dia menyimpan definition-definition yang nantinya diturunkan kepada kelas turunan. Contohnya di sini ada dua definition, yakni definition init dan juga definition reset. Kalau definition init ini gunanya untuk menyimpan format penulisan data pada setiap player, setiap sprite gitu. Kemudian berikutnya ada definition reset. Nah, ini untuk mereset teman-teman ya. Jadi ada update ya untuk menggambarkan sebuah karakter pada window, kita perlu gunakan definition reset. Nah, dua definition tersebut sudah otomatis akan diturunkan kepada kelas-kelas turunannya. Nah, kelas turunannya di sini ada dua, ada tiga, sorry, ada player, enemy, dan juga ada balet gitu. Nah, jadi otomatis bisa menjadi kelas turunan bagaimana, Kak? Gini. Caranya, teman-teman bisa langsung menyebutkan aja nama kelas utamanya di dalam kelas turunan tersebut. Contohnya seperti ini. Kelas player, ya, cara bacanya seperti ini, teman-teman. Kelas player adalah kelas turunan dari game sprite. Nah, jadi tinggal sebutin aja game sprite di dalam tanda kurung. Artinya bahwa dia kelas turunannya dari game sprite gitu. Nah, itu udah cukup, teman-teman. Nah, jadi sama seperti pada penulisan pada kelas enemy juga sama ya, sama. Jadi kita tinggal sebutin aja game spread di dalam tanda kurung. Otomatis akan diturunkan tuh ya dua definition game spread kepada kelas enemy, kelas player, dan juga kelas ballet. Nah, untuk kelas player kemarin ada dua definition di sini. Kelas player ada dua tambahan definition ya. Jadi dia punya empat nih, tidak sengaja ya kalau kita lihat itu ada empat teman-teman ya. Tapi kalau yang kelihatan di sini cuma dua. Kenapa? Karena yang dua sudah diturunkan otomatis dari game sprite. Jadi dia juga memiliki definition reset dan juga definition init. Nah, untuk definition tambahannya itu ada definition update dan juga definition fire. Nanti teman-teman bisa cek kembali ya untuk isi dari tiap-tiap metode yang ada di sini. Nah, nanti kalau misal masih belum jelas, boleh ditanyakan sama Kak Oksa. Gitu ya, teman-teman ya. Dan silakan boleh ditanyain juga misalnya masih ada kendala, masih error. Nah, itu boleh dicari dulu, teman-teman. Boleh silakan eksperimen dulu mencari kode yang error yang seperti apa ya penyelesaiannya. Bisa menggunakan AI atau teman-teman silakan bisa mencari dari Stack Overflow. Nah, itu ada dua cara. Teman-teman bisa pakai Stack Overflow atau pakai AI. Nah, AI-nya macam-macam ya. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa pakai Copilot, dan lain-lain. Nah, nanti bebas teman-teman boleh mencari tahunya seperti apa. Gitu ya. Oke, langsung saja. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kita langsung praktik ya, teman-teman ya. Silahkan boleh mulai untuk di-share screen. Kak Oksa akan stop share terlebih dahulu. Oke, Arwin mau kamar mandi dulu, boleh, Arwin. Kak Oksa stop share dulu ya. Nanti Kak Oksa akan berikan referensi kodenya pada sebuah file Google Document seperti biasanya. Nah, sebelum itu Kak Oksa stop share dulu. Lalu silakan teman-teman bisa mulai untuk share screen nih. Udah ada Adrian ya. Thank you Adrian sudah share screen. Kita tunggu dulu share screen dari Arwin, kemudian dari Ken, Dennis, Abbas ya. Edsel, Jeremy, Izan, Dilan, Naira. Nah, boleh di share screen dulu teman-teman. Banyak ya. Apa ini? Naira ya, Naira. Apa ini bacanya? Kak saya nggak paham, Naira. Oke, Naira, boleh di share screen dulu, Naira. Ya, Naira, kemudian Ken, Dennis, kemudian siapa lagi yang masih belum share screen? Nih, Edsel, Izan, ya, Dilan, Abbas, Jeremy.
kita share screen teman-teman ya. Kalau ada kendala boleh disampaikan sama Kak Oksa. Oke, siap? Boleh dibuka dulu platform Algo Python-nya. Silakan teman-teman dibuka di lesson 23 ya. Masih di lesson yang sama. Sama seperti minggu lalu ya. Kalau teman-teman sudah pernah mengerjakan, sudah pernah submit, nanti sudah warnanya kuning atau hijau di sana. Kalau masih belum disubmit, boleh disubmit dulu. Oke, ini sembari Kak Osa siapin kode referensinya. Tapi seperti biasanya ya, jadi nanti tugasnya teman-teman adalah mencari ya atau melengkapi kode program yang Saya mah, masih belum lengkap. saya Oke? mah lupa lesson mana. Saya mah Oh, lupa lesson mana. ya Adrian boleh di scroll down ya. Kita scroll ke bawah di lesson 23. Oh, Scroll ya lesson 23. Kenapa? Lesson 24 dan 25 itu isinya refleksi. Nanti boleh Adrian buka ya, dicek di sana sepertinya hanya pertanyaan nih ya, feedbacknya dari Adrian. Gimana lessonnya gitu. Ada feedback nggak gitu ya? Boleh dibuka nanti. Nah, untuk pengerjaannya Adrian bisa buka di lesson 23 ya. Nah, ini dia. Kita tunggu dulu, masih loading. Kemudian untuk Ken sudah berhasil membuka lesson 23 atau belum? Ah, udah bisa di Ken. Oke. Nah, itu sudah ada beberapa definition ya. Coba kita lihat definition punya Ken. Udah ada kelas apa saja, Ken? Kita scroll pelan-pelan. Ada game sprite, lalu ada apa lagi? Kita scroll pelan-pelan lagi. Ada player. Lalu apa lagi? Ada enemy. Lalu udah itu aja ya. Berarti masih kurang satu definition lagi. Satu kelas lagi. Namanya adalah kelas ballet. Itu untuk menampilkan peluru ya. Nah, maka kita buat kelas ballet dulu sama seperti yang Kak Osa contohkan tadi ya. Ini Kak Osa mau siapin ah, dulu Kak referensi code-nya ya. Jadi ya sambil abang pakai kamera VTube Studio jadi nggak apa-apa. oke, aman ya. Boleh ditanyakan lagi nanti kalau ada kendala kan. Kemudian untuk Dilan, oke, good Dilan. Sudah membuat kelas apa saja kemarin Dilan? Kita cek dulu Dilan. Ada kelas player, lalu ada kelas enemy, kemudian ada kelas apa lagi Dilan? Belum tambahin. Oh, iya. Oke Dilan, boleh ditambahin dulu untuk kelas kelas balet ya, untuk menampilkan namanya bebas ya nggak harus sama balet gitu boleh. Kelas balet itu adalah kelas turunan yang ketiga ya. Jadi dia kelas turunan dari game sprite juga. Sama seperti pada kelas player dan juga kelas enemy. Enemy-nya udah ada belum? Udah ada ya? Oke, good. Nah, untuk enemy-nya kalau sudah ada tinggal tambahin kelas palette aja tuh punya Dilan. Sip. Yang lain boleh di-share screen juga nih teman-teman. Yuk di-share screen biar Kak Uksa bisa lihat ya, memantau progresnya nih. Kalau ada kendala, Kak Uksa bisa langsung bantu ya. Kalau teman-teman sudah share screen. Oke, ini sambil Kak Usa siapin dulu ya Paksa saya ada kendala. presensinya. Apa tuh kendalanya? Boleh Arvin disampaikan. Boleh Ini di-share Kak screen tadi dulu. pas Heeh, bikin kelas apa tuh? menang kalah itu Mm-mm. yang di barisan 15. Yang di Ini barisan Kak. ke-15 menang dan kalah. Oke, coba kita tunggu dulu ya. Masih hitam layarnya. Ah, ini udah muncul. Di sana ada keterangan apa punya Arvin? Coba kita cek. Name font one is not defined. Ah, oke, artinya font one belum terdefinisi. Nah, coba di sini sudah ada font one atau belum? Arvin coba cek dulu pada fonts and caption. Ada font one nggak di sini? Adanya font Oh, nggak apa? ada. Nah, seharusnya Win phone one. iya, ini harusnya font one ini punya Arwin ya. Boleh diperbarui ya. Kita ganti Oh, ini cuma diganti satu aja. iya, betul Arwin. Nah, kalau gitu dia sudah terdefinisi tuh Arwin. Oh, ya, ya. Nah, gitu. Sip, gitu ya cara baca kode yang error seperti itu, Arwin. Oke, Arwin Nah, udah ini kok paham ya? nggak Mm-mm. nggak keluar Iya, tulisan kalah. iya, belum muncul balet juga. Dia belum bisa kalah kalau belum ada balet. Nah, kenapa tuh, Oh, Arwin? alah. Karena Arwin belum menampilkan baletnya. Balet atau pelurunya gimana cara menampilkannya? Tadi kita buat kelas ya, namanya kelas balet. Nah, gimana cara bikin kelas balet? Kita tulis dulu kelas balet, kemudian kita sebutkan bahwa kelas balet itu adalah kelas turunan dari game sprite. Lalu di dalam kelas balet terdapat definition-definition yang mengandung metode yang tadi kita bahas tuh ya. Coba. Berarti bikin file baru ya? Iya betul.
nggak perlu bikin file baru bisa. Ya. Malah, Kalau bikin file baru nanti boleh ditulis aja seperti game shooter ya, shooter game versi 3 gitu boleh atau langsung game shooter angka 3 gitu bisa. Jadi nanti kode program yang sebelumnya di-copy dulu seluruhnya, baru kita pindahkan lagi ke file yang baru dan ditambahkan versi yang ketiga. Jadi ada baletnya. Gitu ya Arwin ya. oh berarti Arwin mau belum bikin pilih baletnya ya? Arwin? Iya, belum bikin baletnya. Jadi Arwin perlu menambahkan balet terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk file baru boleh. Arwin mau pakai file baru atau file yang sudah ada aja? Ya sudah ada aja, Wis. Oke, siap. Berarti bisa langsung ngetik aja ya di bagian kelas. Coba kita scroll ke bawah, Arwin. Ya, cari kelas-kelas yang ada di sana. Ada kelas apa saja, Arwin? Oh, berarti itu bukan objek Ada. ya, cuma dibikin kode doang ya? Iya, jadi kita sebutin aja kodenya untuk menampilkan sprite kelas. Nah, udah ada kelas enemy tuh. Masih kurang satu kelas, namanya kelas ballet. Kita Bulat. buat dulu. Iya, betul, kelas bullet. Betul. Kita tambahin dulu ya. Yang mana kelas bullet Pas itu, di ballet mana? itu dia kelas turunan dari kelas game sprite, gitu ya. Taruh di mana? Taruh Games. di bawahnya kelas berikutnya aja tuh, Arwin. Scroll ke atas lagi coba. Ke atas lagi. Masih ada kelas yang terakhir sepertinya enemy ya, kelas enemy atau kelas player itu. Coba. Nah, ini dia, boleh ditaruh di bawahnya tuh, di baris ke berapa ya? Ini ada kelas enemy tuh, taruh di bawah kelas enemy aja tuh, Arwin. Setelah kelas enemy di baris 79 boleh ya. Masih kosong itu baris 78 79 boleh ditambahin di situ, Arwin. Nah, ini Kausa nanti akan memberikan kode yang silahkan bisa teman-teman lengkapi gitu ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah melengkapi supaya teman-teman tahu mana saja bagian mana yang perlu teman-teman pahami ya poin-poinnya gitu. Jadi kalau saya berikan referensi yang versi belum terlalu lengkap seperti biasanya. Jadi ada hal-hal yang perlu teman-teman tambahkan. Gitu ya, silakan boleh eksperimen sambil menunggu Kak Elsa. Silakan teman-teman bisa eksperimen dulu cara bikin kelasnya. Karena kemarin kita sudah pernah praktik ya membuat kelas enemy dan juga kelas player. Jadi kita bisa tambahkan kelas berikutnya namanya adalah kelas ballet. Tuh ya. Oke. Set captionnya teman-teman silakan bisa di custom juga. Lalu berikutnya ada looping game. Ya, itu belum kita bahas juga. Ya, besok kita bahas ya untuk looping gamenya sekalian teman-teman. Karena ini ada pembaruan juga untuk looping gamenya. Oke, ini kalau saya kirimkan linknya nanti ya di chat Zoom. Nanti silakan teman-teman bisa diakses ya dalam bentuk file dokumen Google Docs ya. Jadi Google Docs kita pakainya itu aja. Karena kalau pakai code share biasanya akan nge-lag lagi Zoom-nya. Takutnya nge-crash ya. Jadi mending kita pakai yang aman-aman aja. Oke, kalau saya sudah kirimkan di chat Zoom, teman-teman boleh dilihat dulu di chat Zoom ya. Itu ada link yang sudah kalau saya kirimkan. Linknya masih berisi kode referensi yang belum terlalu lengkap ya. Jadi kalau teman-teman langsung menggunakan yang sama persis sama yang ada di sana, kalau kita play hasilnya belum langsung muncul ya karena masih rumpang ya, belum lengkap. Incomplete ya, belum lengkap. Nanti teman-teman bisa silahkan ditambahkan poin-poin yang akan digunakan. Contohnya tadi ada image, ya ada gambar, lalu ada apa? File suara, lalu apa lagi? Menang dan kalah, lalu apa lagi yang perlu ditambahin? Ada captionnya, mau dikasih judul apa gitu ya. Silakan bisa ditambahkan nanti. Nah, yang perlu dicermati adalah pada pembuatan kelas ballet. Tadi kalau teman-teman sudah eksperimen ya, sudah berhasil eksperimen pembuatan kelas balletnya, boleh digunakan ya, boleh dilanjutkan. Atau mau diperbarui menggunakan kelas ballet dari referensi Kak yang sudah Kak berikan juga boleh. Nah, kalau di sini pembuatan kelas balletnya dimulai dengan definition update. Jadi kita membuat definition update ini untuk pergerakan dari pelurunya. Jadi pelurunya itu geraknya bagaimana? Dia kan secara otomatis mengenai enemy ya, gerak ke atas menuju ke atas mengenai enemy.
Jadi kita buat secara otomatis teman-teman ya. Makanya di sini teman-teman tuh ada self.track.y plus sama dengan self.speed. Artinya teman-teman ya, dia akan bertambah speednya tuh. Ya, ada plus sama dengan tuh bertambah. Kemudian ada disappears upon reaching the screen edge. Nah, ini ada keterangan juga. Ada hashtag teman-teman, itu hanya keterangan tambahan aja. Ya, itu tidak wajib digunakan ya. Jadi kalau teman-teman tambahin ya, dia nggak ikut dieksekusi nantinya, nggak ikut muncul pada output gitu. Kemudian if self.direct y ya less than ya kurang dari 0, maka dia akan self.kill. Nah, dia akan terbunuh ya. Kill tadi sepertinya adalah fungsi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Teman-teman bisa cek lagi ya pada pembuatan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas-kelas ya, baik dari kelas enemy, kelas player, kemudian ada kelas utama ya, kelas game sprite. Oke, gitu nih teman-teman. Boleh dicek lagi ya untuk pembuatan button ya, untuk kelas button ya. Oke, sampai sini teman-teman ya. Silakan bisa dicoba dulu eksperimennya. Nah, ini Abbas sudah kelihatan share screen-nya. Coba kita lihat Abbas. Oke, apakah sudah ditambahkan untuk kelas balet punya Abbas? Kita coba cek kembali ya Abbas ya. Kita scroll ke bawah pelan-pelan. Oke. Sudah ada Belum. kelas, oh belum ada. Nah, silakan bisa ditambahkan kelas ballet punya Abbas ya. Kelas ballet itu letaknya di bawahnya kelas enemy tadi ya, punya Abbas. Sudah ada kelas player, kelas enemy sudah ada nih. Kita tambahin kelas ballet di sini ya, Abbas ya. Urut dengan penulisan kelas juga. Karena apa? Karena dia satu level ya, satu indentasi. Nah, jadi kita tulisnya sejajar juga sama dengan kelas enemy dan juga kelas player. Baru kita tambahin titik dua ya di baris tersebut. Lalu di level berikutnya sudah beda nih ya, ada indentasinya sama dengan 4 spasi misalnya seperti ini atau bisa diklik tab itu akan otomatis ya atau kita klik enter juga otomatis. Oke gitu Abas boleh dilanjutin lagi ya untuk pembuatan kelas balletnya Abas semangat. Nah ini untuk kelas balletnya boleh diketik ya teman-teman bisa ditambahin dulu. Oke, sip. Best ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain, nih coba kita tanya-tanya dulu nih. Kita spill-spill dulu dari siapa ya? Naira, Naira. Naira gimana Naira progresnya? Udah sampai mana Naira? Pas baletnya udah muncul belum? Udah ditambahin Saya belum? mau tanya Kak, Oke Arwin, Arwin mau tanya apa? Boleh? berarti ini kan yang kurang itu kan Mm-mm. dev pakai dev init gak? Untuk punya Arwin yang kurang di bagian kelas ballet. Ya, untuk Iya, definitionnya, karena kelas ballet merupakan kelas turunan dari game sprite, maka tidak perlu ditambahkan game definition init karena sudah otomatis diturunkan oleh ke kelas super kelasnya gitu, kelas utamanya. Nah, walaupun berarti dia nggak ditulis, ya nggak perlu ditulis bisa Arwin ya, nggak perlu ditulis aja karena sudah otomatis diturunkan dari game sprite gitu Erwin. Maka Arwin berarti bisa kalau dev langsung. update, Hmm, kalau pakai dev ah, update, betul? update Iya, definition update betul Arwin. Kita langsung pakai definition update di sana. Tuh yang Kak Aksa tandai ya pada bullet sprite class. Nah, itu boleh ditambahkan Arwin untuk ke kelas kelas ballet ya itu ada satu metode tambahan. Jadi otomatis sudah ada definition init juga di sana walaupun tidak kita tuliskan. Karena sudah ada keterangan bahwa kelas ballet merupakan kelas turunan dari game sprite. Jadi sudah otomatis gitu Arwin. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sama Arwin? enggak Kak. Enggak, oke sip. Mantap Arwin boleh lanjut lagi ya. Kemudian pertanyaan dari, oh tadi progres dari Naira, coba kita lihat chat Zoom dulu. Chat Zoom mana nih? Kok belum muncul? Coba kita lihat dulu. Chat Zoom-nya kok nggak muncul ya teman-teman ya? Kenapa ya? Oh ini belum lengkap ya kodenya ini.
Iya betul, itu belum lengkap itu punya Oh, yang referensi yang kau usah berikan. Oh udah, tambahin soundnya. Iya betul. Punya Naira mau ditambahin soundnya apa nih? Yang udah ada di sana atau mau pakai sound baru? Naira boleh pilih ya. Kalau mau pakai sound yang udah ada di sana, kita tinggal tambahin aja. Namanya misalnya space.ogg. Oke, sip Naira. Kemudian ada fire.ogg. Lalu apa lagi? Nah, kalau untuk file suara, kalau kita mau cek ya, itu nggak bisa langsung di play. Jadi perlu kita play dulu dari output gitu ya. Kita bisa play secara keseluruhan untuk cek suaranya. Kemudian, Naira, apakah sudah menambahkan kelas ballet setelah kelas enemy? Coba kita cek lagi ya. Oh, sudah ada. Ya, itu pintar Naira. Sudah ada kelas ballet ya. Di mana kelas ballet merupakan kelas turunan dari game Sprite. Nah, itu udah ditulis juga nih sama Naira. Oke, sip Naira. Sampai sini apakah ada yang error? Masih ada yang error nggak? Coba kita play dulu Naira. Kita bisa play lagi. Ada keterangan apa di sana? Di terminal sepertinya udah bisa nih harusnya. Coba, udah muncul belum jendelanya? Biasanya kalau sudah berhasil dia akan muncul jendelanya. How to shoot the bullet? Oke, to shoot the bullet you can click the space button ya, Naira. Naira bisa klik tombol spasinya. Oke, ya, good Naira. Bisa diklik tombol spasinya ya. Tombol spasinya kita klik. Oke, sip. Nanti kalau sudah berhasil, teman-teman boleh disampaikan ya sama Kak Oksa. Oke, ini punya punya siapa lagi? Adrian. Miss kok terminalnya malah jadi gini? Oke, coba Kak Oksa lihat ya. Punya Adrian kayak gimana nih terminalnya? Punya Adrian. Bentar. Punya Adrian masih belum. Oh, masih kosong nih. Kenapa nih terminalnya Adrian masih kosong? Coba kita play ulang. Untuk jendela aplikasinya udah muncul belum? Punya Adrian. Oh lah ini masih kosong-kosong Adrian. Adrian belum melengkapi ini ya. Ini coba kita cek lagi Adrian. Jadi di baris ke-9 itu ada musik yang perlu Adrian tambahin ya. Jadi ada file musik yang mau dipakai yang mana gitu. Kemudian ya untuk mixer the sound ini ditambahin juga ini masih kosong ya. Terus apa lagi? Ini font one. Lalu ada yang untuk win dan lose ini ya. Ini boleh ditambahin gitu Adrian. Ya, dia kosong karena belum lengkap kodenya, gitu ya. Coba, nanti boleh dilengkapi dulu, Adrian. Sip, mantap, Adrian. Background musik di mana? Background musik itu ada di sini. Sepertinya sudah disediakan dalam file format extension OGG, Adrian. Ada file OGG nggak di sana? Ada ya? Ada space.ogg dan juga ada file apa lagi? Sudah, itu aja sepertinya. Oh, ada fire.ogg. Oh, Adrian punya file sendiri. Oke, coba boleh diupload dulu. Dalam format filenya apa? OGG atau MP3, Adrian? Kalau masih MP3, ya biasanya ada kendala tuh. Adrian boleh convert dulu menjadi file OGG. Cara saya sih convertnya? pakai saya sih pakai Mm, MP3. pakai apa, Adrian? Boleh diulangi coba. Yang mana Hmm. itu? File ekstensinya mana? MP3-nya yang mana? Belum muncul sepertinya di bagian kiri. Nah, coba Oh, diupload dulu. Ya, boleh diupload dulu, Adrian. Setelah berhasil diupload, biasanya dia akan muncul ya untuk file suaranya di bagian file atau di sebelah kiri kode itu ya. Nah, nanti akan muncul di sini tuh, Adrian, kalau udah berhasil upload ya. Oke, coba boleh dilanjutin dulu. Kalau saya sambil oh, lihat iya. progres dari Abbas dan Denis ya. Coba Denis dulu nih. Denis nih, Denis apakah sudah berhasil untuk menambahkan kelas balet? Coba kita Benar Kak, scroll. belum Kak, belum Kak. Oh, belum. Oke, kita scroll pelan-pelan ke atas, dicek lagi Denis dari atas ya. Untuk file-file suaranya udah ditambahin belum? File suara, kemudian teks menang dan kalahnya ya. Coba kita cek lagi. Oke, sudah ada ya. Di sana ada. Nah, tambahannya untuk game shooter ini kita gunakan satu modul tambahan lagi, Denis. Nama modulnya apa tadi? Yang kita gunakan untuk memunculkan enemy secara random, secara acak. Nah, kita bisa gunakan modul apa? Ada untuk modulnya masih ingat nggak, Denis?
Namanya apa? Modul random ya. Modul random. Kita mau pakai tambahan from random import random gitu ya. Kita tulis from random Miss, import random. Oke nah, ya, Adrian? takutnya ini salah. Nah, Gue itu jaga-jaga. MP3. Iya, coba dulu aja nggak apa-apa, Adrian. Nanti kalau misal suaranya waktu kita play nggak ada, nah boleh diperbarui lagi menjadi file ekstensi format OGG gitu, Adrian. Karena biasanya kalau case-nya nih, file MP3 nggak kebaca kadang sama Visual Studio Code gitu ya. Nanti boleh dicoba lagi eksperimennya. Oke, sip, Adrian. Kemudian untuk Denis, lanjut lagi Denis. Oh, Ya, sudah ada modul random yang kita hubungkan. Lalu kita cek untuk suaranya udah ada ya. Oh, ada suaranya yang sama ini, fire dan fire. Suara fire itu yang meledakan itu loh. Ops. Tuh, Denis bisa gunakan salah satu file suara lain. Ada file OGG apa lagi di sana? Ada space.ogg, betul nggak, Oh, salah. Denis? Ada space.ogg ya. Kita gunakan sebagai musik. Musik yang mana? Boleh dicoba di sini atau di sini. Salah satu nanti kalau misal kebalik suaranya boleh diubah lagi gitu ya Denis ya. Jadi nanti Denis bisa sambil belajar dari eksperimennya. Oke, sip Denis. Lanjut lagi, scroll lagi ke bawah pelan-pelan. Untuk file gambarnya udah ready ya di sana. Kemudian ada kelas utama atau game sprite yang terdapat beberapa definition. Ada definition ini dan reset ya, reset. Kemudian kita klik scrolling ke bawah lagi, definition reset. Lalu ada class player, ada definition update, lalu definition fire, lalu ada class enemy, di bawahnya class Mixer enemy ini apaan ya, ada Miss? definition. Apa Adrian? Boleh dibantu? Di Mixer ini. Mixer init itu adalah inisiasi ya, cara menghubungkan dengan modul mixer. Yang modul mixer itu ada di dalam modul Pygame. Modul mixer gunanya untuk memunculkan suara-suara background. Gitu, Adrian. Hmm. Nah, kemudian Arwin, aku cari tambahan ke balet kok nggak ketemu-ketemu ya? Tambahan kode balet kok nggak ketemu? Oke, coba Arwin boleh dicek lagi pada file yang kau saya kirim tadi linknya ya. Itu ada di bawahnya kelas apa ya? Enemy sepertinya. Kelas enemy. Ya. Di ChatGPT sama Kelas AI enemy Cloud kak. pada beda. Iya, betul. Nah, Arwin boleh cek lagi nih. Iya, beda-beda jawabannya, betul. Karena model mesin learningnya beda itu ya, Arwin ya. Karena yang digunakan modelnya beda-beda. Gitu. Ini yang Mhm. ditambahin apa ya? Soalnya Yang nggak ditambahin ketemu-ketemu. Oke, Arwin boleh dicek lagi, boleh dicek lagi dari atas ya, atau boleh di share screen nanti Kak Oksa bantu untuk cek, gitu Oh ya. ini kak. Iya. Nah ini untuk Denis boleh ditambahin dulu kelas balet nih di baris ke-78 masih kurang satu kelas lagi Denis, namanya kelas balet. Kelas balet ini merupakan kelas turunan dari Game Sprite. Jadi kita tulis sama seperti kelas enemy dan juga kelas player kelas ballet dalam tanda kurung ya kita tulis game sprite. Nah, nulisnya Lagi sama saya. seperti ini ada game sprite-nya. Kemudian kita tuliskan Waduh, di waduh, kabur. bawahnya. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, kalau saya coba keliling lagi ya. Denis boleh disampaikan nanti kalau masih ada kendala boleh disampaikan. Coba ini ada chat dari Jeremy. Oke, Jeremy, tunggu sebentar nih. Caranya nambahin file gimana ya? Cara menambahkan file ya. Jeremy bisa klik di bagian attack file. Coba Jeremy boleh dibantu untuk share screen dulu Jeremy. Supaya Kak Oksa bisa tunjukkan ya. Bagian tombol mana yang perlu Jeremy klik untuk menambahkan file. Oke, coba kita tunggu share screen dari Jeremy. Ah, ini dia. Untuk menambahkan file, Jeremy bisa klik ini dia. Ini sudah muncul ya di sini Jeremy. Itu ada simbol untuk attack file, sorry, ada di sini. Nah, ini dia. Ah, itu. Itu untuk menambahkan file. Kita klik oke, kemudian open. Nah, itu file formatnya adalah MP3, berarti file suara ya. Boleh kita cek lagi, udah muncul belum? Oh, ini MP3-nya double nih. Kita rename dulu saja nih, punya Jeremy ya. Jadi MP3-nya nggak double. Jadi pistol shot
.mp3 gitu. Kita klik menggunakan tombol sebelah kanan, lalu rename. MP3-nya satu kali aja nulisnya. Nah, pistol gitu aja. Pistol shot. Oke, sip. Nah, ini udah muncul. Kemudian untuk file suaranya, ya boleh ditambahkan di sini. Punya Jeremy masih belum ditambahin ya. Untuk file suaranya ada file sound yang muncul dari awal hingga akhir. Ada juga yang muncul pada saat-saat Mas, tertentu. Oke, Adrian. saya mau Ya, nanya, ini boleh. mixer.music play-nya itu harus diisi nggak? Mixer.play yang mana itu? Music.play Mixer yang Mixer.play, coba-coba kita lihat ya. Mixer.play. Untuk Mixer.play ini sepertinya tidak perlu diisi ya. Tidak perlu oke, diisi, tidak perlu. Iya, buat itu jaga-jaga karena doang. untuk memainkan. Iya, betul. Hmm. Boleh ditanyakan Adrian ya. Oke, sip. Nah, gitu. Jeremy boleh lengkapi lagi ya. Kok Jadi masuk ada kan? di baris ke-9, di baris ke-7, lalu di baris ke-15, 16. Ini masih kosong nih. Yang ada tanda petiknya itu adalah sebuah string artinya. Kemudian baris Loh, ke-21 sampai 24 ini juga ada file gambar yang perlu Jeremy tambahin gitu ya. Tuh, ini boleh ditambahin juga Jeremy gitu ya. File-file gambar yang mana yang mau digunakan, boleh disebutkan namanya gitu Jeremy. Oke. Selanjutnya Oke, nih. makasih, Miss. Oke, siap Jeremy. Nanti boleh tanyakan ke Miss ya kalau masih ada kendala. Oke. Miss, Kemudian, oke, ya, Adrian ada tanya ini apa? Heeh. terminalnya masih blank kosong. Iya, karena masih belum lengkap nih, apa itu? Contohnya di baris ke-17 sama 18, win-lose-nya, coba Adrian cek kembali. Udah ada keterangan menang kalah belum? Masih belum ya? Masih belum ada menang dan Ini, kalah. Nih, baris 17, 18. Di dalam tanda petik, itu ada apa harusnya? Win-lose dan juga kalau yang menang apa? Keterangannya misalnya oh, congratulations atau you win gitu. Kalau lose misalnya oh. you lose atau yang lain juga boleh. Gitu ya. Boleh dicek lagi, oke? Sip. Kemudian untuk Dilan, apakah ada kendala? Coba kita lihat lagi Dilan. Oke, sudah mulai menambahkan balet ya. Tadi sepertinya ada yang perlu ditambahin itu kelas ballet ya, Dilan. Sip. Wih, udah muncul nih. Backgroundnya keren ya. Ada gambar baru nih dari Dilan. Kemudian kalau kita klik spasi, apakah udah muncul? Oh, udah muncul. Udah bisa kena belum? Belum kena. Iya. Masih Kenapa? belum Karena bisa. kita mau lanjutin lagi nanti ya di bagian keempat gitu Dilan. Dilan boleh tambahin dulu ya eksperimennya. Di Oh, bagian itu. mana? Masih di bagian kelas ballet sepertinya masih bisa tuh ditambahin gitu ya. Oke, Dilan. Good, bagus. Abbas, coba kita lihat Abbas. Oke, Abbas untuk kode programnya udah lengkap belum di sini? Sepertinya sudah ditambahin. Oh, ada kelas King. Kelas King ini file formatnya apa? Coba kita lihat ke atas. Itu file atau oh udah bisa. Oh itu namanya string ya tadi ya. Jadinya tidak perlu ada formatnya. Ya betul-betul. Oke bagus. Nih, Abbas nih udah muncul juga. Sip mantap. Lanjut lagi sekarang Kak usah tanya ke yang belum share screen. Coba kita lihat progres dari Izan dan Edsel. Coba tanya dulu. Edsel udah sampai mana progresnya Edsel? Izan udah sampai mana nih progresnya? Izan. Izan dan Edsel nih Kak Elsa belum lihat hasil progresnya sampai mana nih. Coba ada kendala nggak Izan dan juga Edsel? Boleh di-share screen nih kalau ada kendala dari Edsel dan juga Izan coba. Boleh di-share screen teman-teman ya. Belum ada Kak. Oke, dari Izan belum ada kendala. Apakah sudah bisa muncul untuk jendela aplikasinya Izan? Udah bisa? Udah? Oke. Sudah Kak, oke mantap Izan. Nanti kalau Izan masih ada kendala atau yang pengen ditanyain gitu, boleh sampein ya sama kakak ya. Oke, mantap Izan, semangat belajarnya. Kemudian untuk Edsel nih, Edsel mana nih? Progresnya udah sampai di mana Edsel? Apakah ada kendala progresnya Edsel? Apakah sudah ditambahkan untuk kelas ballet yang tadi kita bahas hari ini? Apakah sudah muncul jendela aplikasinya? Nih, coba boleh dibantu jawab di chat Zoom boleh Edsel ya? Atau kita nyalakan audionya Edsel? Belum kedengeran nih.
ya. Belum kelihatan progres dari Edsel. Coba boleh disampaikan sama Kak Oksa, Edsel. Oke, gitu ya, Edsel ya. Kemudian Naira tadi sudah ya, udah gak usah tanyain ya. Naira sudah, Arwin sudah, Jeremy udah. Kemudian, oh udah semuanya. Ken juga sudah ya, tadi gak usah lihat. Ken apakah ada kendala Ken untuk hasil akhirnya Ken? Jendela aplikasinya bagaimana Ken? Ada kendala nggak Ken? Atau ada yang mau ditanyakan sama Ken? Hanya masalah dengan suara nembak aja sih. Oke, suara nembaknya belum muncul ya? Itu masalahnya itu yang bagian dibilangnya masalahnya itu Heeh, error. masih error. Coba boleh di share screen kan? Kayak gimana bentuknya? Kita lihat dulu share screen-nya. Kita nambah dikit waktunya ya teman-teman ya, karena tadi mulainya agak telat juga. Ya, habis ini kita tutup ya, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, coba kita lihat dulu share screen dari Ken. Ah, ini ada line ke-9, baris ke-9 kan. Baris ke-9 itu, ini masih kurang lengkap nih. Kan diminta untuk melengkapi Halo, untuk suaranya. Ini sama seperti punya Adrian tadi. Oke, halo. halo Adrian, kenapa? Ada kendala? Zoom aku nge-crash. Oh, Chris. Nggak tahu kenapa, Tunggu padahal dulu, udah nge-lag. Adrian. Ditunggu dulu. Nih punya Ken, silakan bisa ditambahkan untuk mau loading musiknya yang pertama. Mau pakai file musik yang mana, Ken? Apakah yang Fire atau yang Space.ogg? Boleh ditulis di sini, Ken ya. Jadi supaya Ken paham ya, mengerti dari kode-kode yang digunakan di sini untuk apa gitu kita bisa tambahin. Nah, gitu Ken. Fire.ogg. Lalu apa lagi? Ada Fire, kemudian space.ogg ditaruh di sini. Nah, terus apa lagi? Nih, berikutnya kan, ini juga masih kurang untuk win dan juga lose ya. Untuk win dan lose bisa ditambahkan ucapan selamat atau congratulation atau you win gitu ya. Kemudian untuk kalahnya you lose gitu juga boleh ya. Kemudian bebas mau ditambahin apa. Lanjut lagi, baris ke-21 sampai 24. Ini adalah file-file gambar ya. Ada game backgroundnya mau pakai gambar yang mana? Misalnya file gambar yang galaxy.jpg. Nah, ditulis di sini nanti galaxy.jpg. Kemudian untuk file hero-nya ya, playernya mau pakai gambar yang mana? Bisa dicek aja kalau file format PNG biasanya kita bisa lihat kan. Ya, kemudian balletnya mau pakai yang mana, enemy-nya mau pakai yang mana gitu. Nah, kan perlu lengkapi lagi ya. Lalu nanti kalau masih belum bisa, boleh ditanyakan sama Kak Oksa, gitu ya. Minggu depan kita ketemu lagi, teman-teman ya. Kita akan lihat lagi progresnya, sudah sampai di mana. Kalau ada kendala boleh disampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi sampai finishing ya, supaya bisa kalau balletnya terkena enemy, dia akan hilang gitu ya. Kemudian setelah hilang skornya akan bertambah gitu. Oke, sip teman-teman ya. Kak Elsa lihat progresnya udah bagus-bagus semua. Udah mulai bisa memahami fungsi kode program yang Kak Elsa berikan ya dari referensinya. Nanti boleh dipelajari lagi, boleh ditingkatkan lagi ya teman-teman untuk latihannya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama, waktu yang sama. Kemudian kita akhiri dulu lesson hari ini. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Arwin, Dilan, Edsel, kemudian Ken, Jeremy, Dennis, kemudian Abbas, Izan, dan juga Naira. Terima kasih banyak untuk hari ini. Adrian juga ini sepertinya agak nge-crash ya Zoom-nya. Makanya tadi tiba-tiba keluar, kadang masuk gitu. Ya, no problem teman-teman ya. Kita sambil tutup dulu lesson hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Aksa. Hai, oke, terima kasih Terima kasih, teman-teman. Miss. Oke, Oke. terima kasih. Sampai jumpa teman-teman, jaga kesehatan terus ya. Stay safe di sana. Bye. Kita tutup.